Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga di dalam keadaan baik dan sehat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru di mana kami boleh memasukinya. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tema hari ini adalah choice ataupun pilihan. Setiap kita tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Kita pasti punya pengalaman yang pahit, yang menyedihkan di masa yang lalu. Bahkan ketika masa kecil, kita mengalami yang namanya ada duka cita, ada masa-masa pahit. Tetapi mari kita pahami, apakah masa lalu yang pahit, yang menyedihkan, yang melukai hati kita, membuat kita otomatis di masa depan akan mengalami masa depan yang buruk. Ada sebuah survei yang menceritakan, ada riset terhadap 700 anak pekerja perkebunan multiras atau multi etnis di sebuah perkebunan, yaitu sebuah pulau Kauai di Hawaii. Apa yang terjadi? Anak-anak di perkebunan ini mereka ada di dalam garis kemiskinan. Akibatnya anak-anak ini punya masalah yang lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lahir dari keluarga yang normal, yang ekonominya baik. Mereka mengalami kecanduan alkohol, kriminal, perceraian, kekerasan fisik, seksual, dan juga penyakit mental. Dan dalam riset itu, di usia 18 tahun, 2/3 anak-anak tersebut mempunyai prestasi yang buruk. Seperti yang diperkirakan, yaitu kehamilan dini, kebutuhan pelayanan kesehatan mental, masalah di sekolah, bahkan juga masalah hukum. Tetapi yang menarik, ternyata ada 1/3 anak-anak ini yang terus melanjutkan kehidupan mereka meskipun dalam perjuangan hidup yang tidak mudah, meskipun hidup mereka penuh dengan perjuangan, kerja keras, air mata. Tetapi akhirnya mereka memiliki kehidupan yang baik, bahkan menjadi sukses. Dan yang menarik, ternyata kesuksesan mereka di masa depan itu dibuktikan lebih baik dibandingkan orang yang lahir dari kehidupan yang keluarganya tampaknya baik-baik saja. Nah, lalu apa yang membuat perbedaan antara 1/3 orang-orang sukses ini dan 2/3 orang-orang yang gagal ini? Ternyata ada satu kata, yaitu resilience. Kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh, tangguh di dalam situasi yang sulit ataupun di dalam tantangan hidup. Resilience ini dapat juga diartikan sebagai ketangguhan. Menghadapi kesulitan hidup seperti apapun dibutuhkan ketangguhan. Tidak menyerah terhadap kesulitan hidup yang seperti apapun. Dan firman Tuhan mengatakan caranya bagaimana. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita, bersabar, dan berdoa. Itulah kunci ketangguhan yang menghadapi kesulitan hidup ini. Kita punya sudut pandang yang positif. Karena seperti apapun kesulitan hidup di dunia ini, masih ada masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan masa depan adalah kehidupan yang masih misteri. Dan masa depan yang lebih depan lagi adalah kehidupan kekal. Mari kita menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan adalah baik adanya. Sehingga kita tidak pernah menyesali apapun masa lalu kita. Mari kita mengerjakan semaksimal mungkin masa depan kita. Selamat menyambut dan mempersiapkan hari Natal. Dan selamat menyambut, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Amin.